Kalau disuruh milih rumah di selatan Jakarta di bawah 1 miliar, rumah ini adalah jawabannya. Rumah bergaya Jepang ini cicilannya mulai dari 5 jutaan aja. Ayo kita review sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, yuk bantuin kita supaya channelnya makin berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman. Ataupun teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Nah, kali ini aku lagi berada di salah satu klaster di daerah selatan Jakarta bernama Gardenia Park. Nah, Gardenia Park ini lokasinya cukup strategis karena berjarak sekitar 10 menit aja ke pintu tol Pamulang. Ataupun teman-teman yang butuh sekolahan, lokasi ini juga dekat sekali dengan Sekolah Karisma Bangsa yang berjarak sekitar 8 menit, ataupun Sekolah Harapan Bangsa yang berjarak sekitar 5 menit aja. Buat teman-teman yang butuh rumah sakit, lokasi ini juga dekat sekali dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga yang berjarak sekitar 5 menit aja. Nah, untuk urusan belanja, lokasi ini juga dekat sekali dengan Mall Depak Sawangan ataupun Indogrosir yang berjarak sekitar 5 menit aja, teman-teman. Jadi memudahkan teman-teman nih dalam beraktivitas karena dekat sekali dengan berbagai fasilitas umum. Nah, Gardenia Park ini berdiri di atas lahan 4.500 meter persegi yang nantinya akan ada 44 unit rumah aja, teman-teman. Dimana di dalamnya nanti akan terbagi menjadi dua tipe ya. Yang pertama adalah tipe luas bangunan 72 dan yang kedua adalah tipe luas bangunan 62, teman-teman. Dan luas tanahnya pun bervariasi antara 62 meter persegi sampai 136 meter persegi. Yang pastinya harganya itu menyesuaikan ya, teman-teman ya. Nah, rumah ini bergaya minimalis modern dengan tema Japanese style, teman-teman, dengan spesifikasi yang sudah cukup premium, di mana pondasinya itu sudah memakai foot plate beton bertulang, dindingnya double bata merah, lantainya homogeneous style ukuran 60x60, sanitary by American Standard, rangka atap baja ringan dan ditutup dengan genteng Alderon, teman-teman. Jadi pastinya sudah cukup premium ya. Dimana teman-teman bisa lihat sendiri ya di belakang aku. Ini adalah rumah contoh bergaya Jepang style, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ke belakang aku, ini dia memadukan warna antara warna putih dan warna abu-abu dengan aksen tali air dan diberikan pemanis conwood yang dicat menggunakan fiber coat berwarna coklat muda, sehingga menegaskan sekali bangunan ini bergaya Japanese style, teman-teman. Nah, di sebelah kirinya juga itu ada area balkon yang berfungsi untuk mengalirkan udara ke bagian dalam rumahnya, khususnya ke kamar tidur utamanya. Yuk teman-teman bisa ikut aku ke bagian area carportnya nih. Nah, rumah ini memiliki luas tanah 97 meter persegi dengan dimensi 7,5 meter kali 13 meter ke belakang dan luas bangunannya itu di 72 meter persegi, teman-teman. Nah, dengan area fasad selebar itu, teman-teman tentunya bisa naruh 2 unit mobil dan beberapa unit kendaraan roda 2 di area carportnya ini, teman-teman. Nah, bagian carportnya ini juga sudah dilengkapi dengan tali air, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau lagi nyuci kendaraan nih, airnya akan menggenang di area carport karena sudah ada tali air. Teman-teman tinggal bikin aliran airnya supaya mengalir ke area bagian jalan aja nih, atau ke bagian drainase nih. Harusnya tidak tertutup seperti ini ya. Ini adalah masalah minor sih, tentunya teman-teman bisa modifikasi sendiri nanti. Oh ya, kalau teman-teman beli melalui tim Rumahku, teman-teman juga bisa gratis kanopi nih. Nih, kanopinya juga sudah cukup bagus dengan ditopang dengan besi hollow ukuran 5x10 dan di atasnya tuh besi hollow ukuran 4x6 cm, teman-teman. Jadinya pastinya sudah cukup bagus ya. Nantinya tinggal ditutup dengan atap Alderon, teman-teman. Pastinya bagus banget. Di belakangnya ini ada area taman yang membuat suasana di bagian depan rumahnya menjadi lebih asri karena standarnya itu nanti ditanemin pohon ketapang kencana seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya udah cukup tinggi, pastinya di area depannya itu menjadi lebih rindang dan adem ya. Dan di depannya juga nanti sudah disiapkan tempat sampah nih, jadi pasti rapih banget di setiap rumahnya. Dan di area belakangnya ini ada area buat terima tamu yang sekiranya kurang begitu kenal, atau misalnya lagi santai bersama tetangga ataupun
anggota keluarga lainnya, teman-teman bisa menerimanya di area sini nih. Ini enak banget nih buat pasang-pasang sepatu, ini juga bisa ya. Pulang kerja atau mau berangkat kerja masang sepatu, ini daerah sini enak nih. Di depannya ini ada ventilasi udara nih yang mengalirkan nanti ke area bagian kamar mandi di lantai satunya nih teman-teman. Jadi ada sirkulasi udaranya. Oke, geser ke sini. Ini tadi yang aku bilang nih ada accent conwood yang dicat menggunakan fiber coat berwarna coklat muda, sehingga bangunan ini menegaskan sekali bertemakan Japanese style teman-teman. Ini lihat nih, cakep banget. Dia conwoodnya itu ada tali air seperti ini ya. Ini keren banget sih. Gitu. Nah, di sebelah sininya nih ada jendela yang cukup lebar untuk memaksimalkan cahaya matahari ataupun sirkulasi udara ke area lantai satu nih. Ini menggunakan aluminium berwarna hitam nih teman-teman. Pastinya tahan terhadap rayap dan lebih anti bising ya kalau menggunakan jendela aluminium seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke area bagian dalam rumahnya, ini pintunya juga sudah cukup solid menggunakan engineering wood dan dipadukan dengan smart door lock. Pastinya dari sisi keamanannya akan lebih safety teman-teman. Jadi selain di klaster ini menggunakan one gate system yang dijaga 24 jam, di setiap unitnya juga sudah dilengkapi dengan smart door lock. Oh ya, untuk listriknya sendiri, di sini setiap unitnya itu berdaya sebesar 2200 watt. Pastinya sudah mengakomodir segala kebutuhan listrik di rumah tangga teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Yuk. Sekarang kita review apa aja yang ada di dalam rumahnya. Kita mulai dulu dari lantai satunya nih teman-teman. Begitu masuk, kita belok kiri. Ini ada area kamar mandi teman-teman. Jadi bukan powder room lagi ya, karena di sini tuh ada showernya nih teman-teman tuh. Dimana standarnya di atasnya tuh dia menggunakan dinding yang dikamprot dan dicat berwarna coklat, dan di bawahnya itu diberikan keramik dengan motif Japanese style nih, seperti ini, kecil-kecil lurus ke atas gitu ya. Nah, ini sanitary dia sudah menggunakan American standard seperti yang aku jelaskan tadi di awal. Oke, kita lanjut ke bagian depannya. Di sini tuh konsepnya, standarnya itu dia mengusung tema open space ya, di mana area living room, dining, dan kitchennya nanti di area sini nih. Nah, ini kita sengaja syuting sebelum furniturnya masuk ya, karena sejauh ini saja rumah contoh belum jadi, itu sisa 13 unit aja teman-teman. Gak kebayang sih nanti kalau misalnya rumah contohnya sudah jadi full furnish, mungkin akan habis unitnya. Jadi kita syuting sengaja seperti ini. Mohon maaf kalau teman-teman nggak enak lihatnya ya. Nah, ini nanti standarnya itu di sini tuh area dapur kotornya teman-teman. Nah, tentunya teman-teman bisa pindahin juga nih dapurnya ke area bagian belakang nih atau bagian backyard ya. Karena di area bagian backyardnya ini yang di luas tanah 90-an ini masih cukup luas nih. Nah, ini teman-teman di sini bisa teman-teman taruhin televisi ataupun bisa teman-teman set sebagai area living room-nya. Oke, sekarang kita geser ke area samping sebelah sini nih. Dimana standarnya di bawahnya sini tuh ada satu kamar tidur nih teman-teman. Yang ukurannya juga cukup spesial. Nah, ini standarnya di bawahnya nanti dia menggunakan lantai dari vinil teman-teman. Nah, ini karena rumah contohnya masih suka masuk orang ya, jadi supaya nggak rusak, ini makanya baru mau dipasangin nih lantainya nih, vinil klik. Nah, ini rencananya besok baru mau dipasang nih teman-teman. Nah, ini standar ya ukurannya. Jadi teman-teman misalnya beli di Gardenia Park ini dengan ngambil luas tanah yang lebih ke belakang, tentunya teman-teman bisa custom kamar tidurnya ini dibikin lebih lebar juga bisa banget teman-teman. Nah, sehingga teman-teman tuh naruhin bed ukuran queen atau king sekalipun ini masih muat. Tapi kalau yang standarnya ini pakai single bed, dan di area sebelah sininya teman-teman bisa taruhin area buat wardrobe ya. Oke, sekarang kita geser ke area backyardnya nih. Wah, area backyardnya cukup besar ya. Nah, ini yang area backyard dan area living roomnya ini dipisahkan dengan pintu sliding door seperti ini teman-teman. Cukup solid ya, dengan pintu sliding berwarna hitam seperti ini. Nah, ini adalah area backyardnya. Tentunya teman-teman bisa pindahin kitchennya yang tadi standar di dalam, nih bisa bikin di area luar karena space-nya masih cukup besar nih teman-teman. Tuh. Ini luas tanah standar di 97 meter persegi ya, yang tadi aku bilang. Itu lebarnya itu 7,5 meter dan ke belakangnya itu 13 meter teman-teman. Tuh. Ini masih enak banget sih teman-teman bikin taman ataupun bikin gazebo kecil, bikin kolam ikan atau apapun lah untuk bermain anak juga di sini juga bisa.
Nah, tentunya dengan luas tanah yang lebih, teman-teman bisa meng-custom setiap set plan-nya itu sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan teman-teman. Yuk, kita lanjut. Nah, sebelum kita naik ke atas, nih, memanfaatkan area bawah tangga ini teman-teman bisa set ini sebagai area storage nih. Teman-teman tinggal bikinin di sini tuh kayak kabinet-kabinet untuk nyimpen barang-barang yang sekiranya nggak enak kelihatan sama mata nih. Tinggal bikin kabinet, dan ini di set kalau menurut aku untuk kulkas ya. Jadi ini pas banget nih kalau misalnya untuk naruh kulkas, cukup enak. Oke, sekarang kita review apa aja yang ada di lantai 2-nya. Yuk. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2-nya teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum kita sampai ke lantai 2, kita review dulu apa aja yang ada di area tangga. Nah, area tangga ini nanti sudah dilengkapi dengan railing dengan besi hollow ukuran 1 x 4 cm persegi, dan pemegangnya ini menggunakan kayu yang sudah dipernis seperti ini teman-teman. Jadi pastinya sudah cukup aman ya di area tangganya. Dan di area tangganya juga ini ada jendela yang ukurannya juga cukup besar untuk memaksimalkan cahaya matahari, sehingga teman-teman nggak perlu lagi nyalain lampu khususnya di siang hari ini, karena ada jendela yang cukup besar dari area balkonnya teman-teman. Oke, sampai di lantai 2, kita geser ke samping sebelah kiri. Ini ada kamar tidur yang ukurannya itu sama dengan ukuran yang tadi, ukuran kamar tidur yang tadi ada di lantai 1 nih. Nah, tentunya hal ini teman-teman bisa custom ya, sekali lagi ya. Kalau teman-teman beli di Gardenia Park ini nih. Nah, ini standarnya teman-teman set dengan single bed, ini masih cukup banget, dan di sini teman-teman taruhin wardrobe untuk anak ya, karena memang ini referensinya untuk kamar tidur anak. Dan di depannya tuh ada jendela nih yang ukurannya cukup untuk memaksimalkan cahaya matahari ataupun sirkulasi udara seperti ini nih teman-teman. Oke, nah dari lantai 2 juga nih teman-teman bisa lihat ke area backyardnya nih yang masih cukup besar ya. Nah, kita geser ke sini, ini standarnya tuh bisa digunakan untuk area balkon belakang ataupun juga service area nih teman-teman. Untuk jemur juga bisa di area sini ya. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan pembuangan air nih. Jadi kalau mau nyuci, mau jemur nih bisa menggunakan area sini. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan railing seperti ini, sehingga sisi keamanannya pastinya tetap terjaga. Oke, kita geser ke sini. Di sini tuh ada kamar mandi sharing yang ukurannya sangat besar sekali teman-teman. Tuh, wah. Dan di atasnya itu menggunakan lampu ambience yang hangat seperti ini teman-teman. Jadinya nuansa di dalam kamar mandinya ini nggak monoton ya. Dan dinding-dindingnya juga sudah dilengkapi dengan keramik dengan motif seperti marmer. Jadi gini nih teman-teman nih, sehingga memberikan nuansa atau kesan lebih mewah di area kamar mandinya. Nah, ini standar sanitarinya juga sudah menggunakan American Standard, dan di atasnya juga sudah dilengkapi dengan ventilasi udara seperti ini teman-teman. Nah, kamar mandi ini tentunya nyambung ke area dari kamar tidur utamanya. Yuk, sekarang kita review apa aja yang di kamar tidur utamanya. Oke, ini kamar tidur utamanya nih teman-teman nih. Nah, ini lantainya ini opsional ya teman-teman ya. Ada yang menggunakan vinil, ada juga yang menggunakan homogeneous style seperti ini teman-teman tuh. Ya, ini tentunya ukuran kamar ini cukup banget teman-teman, naruhin bed ukuran king, dan di sebelah sini teman-teman naruhin wardrobe, atau sebelah situ tuh teman-teman taruhin wardrobe seperti ini ya. Di area sini, ini bednya di area sini nih. Nah, ini adalah ada jendela lagi nih yang bisa memaksimalkan udara ataupun cahaya matahari yang masuk ke area kamar tidur utamanya. Nah, ini yang aku bilang tadi nih, ini ada pintu yang menghubungkan ke kamar mandi yang tadi kita bisa akses juga dari area depannya tuh. Ini cukup besar sekali teman-teman nih, masih asik banget nih, gede banget. Oke, nggak cuma itu aja, dari area kamar tidur utamanya ini teman-teman bisa mengakses juga area balkon nih. Wah, keren tuh. Jadi area balkon ini teman-teman bisa manfaatin untuk ngopi-ngopi bersama pasangan, ngobrol di sore hari atau malam. Ini enak banget ya, sambil buat bapak-bapaknya yang mungkin ngerokok ini bisa memanfaatkan area balkon ini. Nah, area balkon ini juga bisa memaksimalkan cahaya atau udara yang masuk ke area kamar tidur utamanya. Oke, setelah kita membahas rumahnya, kali ini kita akan membahas harga dan cicilannya teman-teman. Yuk kita bahas.
Oke, jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, Teman Kamu Cari Rumah. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman. Ataupun teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku, karena rumahku, teman kamu cari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.